Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari. Saya Irfan Ramadhani. Saya Ahmad Mutarul Hadi. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan video tutorial mengukur cahaya menggunakan sensor fotodioda melalui Tinkercad. Oke, sekarang kita akan mencoba rangkaian sensor cahaya menggunakan sensor fotodioda. Sebelumnya saya sudah membuat rangkaiannya karena untuk menyingkat waktu. Nanti sedikit saya jelaskan saja alurnya seperti apa. Untuk komponen yang akan kita pakai di sini ada fotodioda, kemudian ada potensio, ada LCD, ada resistor, dan ada Arduino, dan satu lagi ada breadboard. Jadi sebenarnya untuk fotodioda itu kan adalah komponen elektronika ya, yang dapat mengubah cahaya menjadi tegangan listrik. Tapi tegangan yang dihasilkan oleh fotodioda ini nih sangat kecil gitu. Jadi karena dia sangat kecil, dia sering dipakai untuk sebagai sensor. Jadi untuk cahaya yang bisa ditangkap pun itu bisa dari cahaya tampak dan cahaya tak tampak. Kalau misalnya cahaya tampak itu kayak lampu LED gitu ya. Kalau misalnya untuk cahaya tak tampaknya bisa dia ngebaca sinar infrared. Nah, kegunaan dari fotodioda ini juga kan karena dia sebagai sensor, jadi penggunaan aplikasinya juga, pengaplikasiannya dia sering dipakai di robot mobil gitu ya, robot mobil yang punya garis arena. Kalau teman-teman pernah lihat itu ya di pameran-pameran robot gitu. Jadi dia itu pakai sensor ini untuk ngebaca jalan. Dia harus pergi kemana, mobil itu harus ada jalan kemana gitu. Jadi ada lintasannya. Lintasannya biasanya berupa garis. Nah, untuk sensor yang ngebaca itu biasanya sensor fotodioda ini. Kalau untuk gambarnya sendiri, saya udah download untuk gambarnya ya. Nah, jadi untuk fotodioda itu komponen yang bisa kita temuin di keseharian tuh biasanya seperti ini. Jadi bisa kayak bentuknya kayak lampu LED ini ya, lampu LED yang warna gelap gitu. Kemudian kita sini fokus ke LCD dulu ya. Untuk LCD di sini kita pasangkan untuk LCD di sini ada LED, LED di sini ada dua. Yang pertama kita pasangkan ke negatif, kemudian yang di sini kita pasangkan dulu ke resistor, kemudian dari resistor kita pasangkan ke kutub negatif. Untuk resistor yang kita pakai di sini adalah 10 kilo ohm. Kemudian untuk pin D87 kita sambungkan ke pin 2 di Arduino. Kemudian untuk pin DB6 kita sambungkan ke pin 3. Kemudian untuk pin DB5 kita sambungkan ke pin 4. Pin DB4 kita sambungkan ke pin 5. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada pin E yang di LCD. Kemudian ini kita sambungkan ke pin 9 dan di sini ada pin RS yang ada di LCD, ini kita sambungkan ke pin 10. Nah, ini berlaku sebagai output yang akan dihasilkan di LCD nanti. Kemudian di sini juga ada RW di sini kita sambungkan ke negatif, dan ada ground juga kita sambungkan ke negatif. Kemudian di sini ada V0 ini nanti kita akan sambungkan ke potensio yang di kaki tengah ya, di kaki tengah. Kemudian ada VCC di sini kita sambungkan ke kutub positif. Kemudian untuk selanjutnya potensio di sini karena biar rapi aja ya, sebelumnya di sini sebenarnya udah ada rangkaiannya di belakangnya. Jadi untuk kaki yang sebelah kiri itu kita sambungkan ke positif dan kaki yang sebelah kanan kita sambungkan ke negatif.
Dan untuk fotodioda juga di sini udah ada rangkaiannya juga, di belakangnya ada kabel biar kabel jumper ya, biar sedikit rapi. Untuk positif kita sambungkan ke negatif di sini, kemudian yang negatif kita pasangkan dulu resistornya juga sama 10 kilo ohm. Kemudian kita jumper di positif dan di jumper ke pin analog 0. Kemudian dari rangkaian minus ini yang ada di breadboard kita sambungkan ke pin 5 volt, dan untuk yang minus kita sambungkan ke ground. Mungkin rangkaiannya cukup segini aja ya kalau untuk penjelasan rangkaiannya, dan sambungan-sambungan dari rangkaiannya ini, jumpernya kemana, pinnya disambungkan kemana. Silahkan teman-teman mengikuti rangkaian yang sudah saya buat ini. Kemudian kita sekarang masuk ke kode. Nah, sebelumnya kalau teman-teman di awal itu biasanya di kode, kemudian di sini ada pilihan, ada blok, terus blok plus teks, dan ada teks. Nah, teman-teman silahkan pilih yang teks. Kemudian untuk codingnya di sini kita pakai, kemudian untuk LCD set kursor. Nah, untuk set kursor ini, ini menunjukkan kalau dia di setelah analyze itu kita akan memulai ada yang akan kita tampilkan simulation, berarti kita akan mulai di kotak bagian mana. Jadi kalau seandainya codingnya belum ada di atas, nanti akan muncul garis-garis merah yang akan munculan, berarti itu ada kesalahan. Nah, mengetikkan atau salah berupa apa, nanti berupa kalimat kode atau coba kita ganti sebagainya. Nanti ini di bagian bawah sini ada keterangannya apa ya bagian yang salah. Nah, karena ini kebetulan udah benar codingnya, jadi teman-teman bisa ikutin coding seperti ini. Dan untuk pin-pin yang dipakai disesuaikan aja untuk di 3 dan 1. Jadi di sini ada di posisi 3 intensitas cahaya ya. Intensitas cahaya. Jadi ini berupa dari kode ini intensitas cahaya ini karena baloknya kurang. Kemudian LCD print read value ini ada kurang. Jadi sensor atau mungkin sama kita hapuskan satu berapa, kita stop berapa itu dari read value-nya ini. Terus ini kita kemudian untuk delay-nya, itu saya gunakan 1000. Terus selanjutnya LCD clear. Oke, mungkin di sini kita langsung atau kita ganti fotodiode aja. Kita ganti fotodiode. Potensinya kita pasang. Nah, di sini kita kode udah. Ini kita kode. Kita coba start simulation lagi. Nah, setiap ganti ada yang kita ganti itu pasti akan ada muncul dia analyze fotodiode gitu ya, fotodiode. Nah, kalau dia setelah analyze ini yang menunjukkan ada kenapa dia berarti codingnya sendiri. Namun karena seandainya codingnya set kursornya kita pasang di sini 0,0, jadi dia arah seperti itu ya. Berarti itu ada kesalahan diri mengetikkan. Kalau seandainya di bagian sensor ini kita ganti untuk kode 01 juga, dia akan pasti pinggir ke bawah sini ada samping apa bagian yang salah. Nah, karena ini kebetulan udah benar, coba aja untuk teman-teman bisa ikutin coding fotodioda ini, dan untuk pin-pin yang dipakai disesuaikan aja. Sensor fotodiodanya ini bisa kita rubah-rubah. Jadi di sini ada ininya bisa digeser. Intensitas cahaya ya, intensitas cahaya. Jadi ini menunjukkan dari kode. Gimana kalau dia digeser ini value yang dihasilkan itu akan berubah. Nah, value yang dihasilkan akan berubah. Jadi 810. Sedangkan kalau dia di bawah, itu akan menghasilkan kita stop 1013. Kalau dinaikin, dia akan menjadi 810. Seperti itu ya. Jadi ini adalah, atau kita ganti fotodiode aja. Kita ganti fotodiode. Percobaan untuk membuat rangkaian menggunakan Arduino dengan sensor fotodioda. Silakan teman-teman ikuti step by stepnya. Nah, dan setiap ganti ada yang kita ganti itu pasti akan ada menyesuaikan fotodiode. Yang di atas ini berlaku sebagai output dan yang di bawah ini yang menunjukkan kecuali kenapa dia bagian 5 pinggir sendiri ground ini, karena untuk set kursornya kita pasang di sini 0,00 sampai dia akan ini bisa di pinggir sendiri. Mungkin cukup. Kalau seandainya untuk di bagian sensor ini kita ganti untuk
jadi 01 juga, dia akan pasti minggir ke bawah, ke samping juga ya, sebelah kiri. Nah, ini kita langsung coba aja untuk fotodioda, untuk sensor fotodioda. Untuk di sensor fotodiodanya ini bisa kita rubah-rubah ya. Jadi ininya bisa digeser, apa ini namanya, buttonnya bisa digeser. Dimana kalau dia digeser, ini value yang dihasilkan itu akan berubah. Nah, value yang dihasilkan akan berubah, jadi 810. Sedangkan kalau dia di bawah itu akan menghasilkan 1013. Kalau dinaikin dia akan menjadi 810. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah percobaan untuk membuat rangkaian menggunakan Arduino dengan sensor fotodioda. Silakan teman-teman ikuti step by stepnya. Dan untuk pinnya, sekali lagi saya ingatkan, untuk pinnya silahkan disesuaikan. Jadi untuk yang di atas ini berlaku sebagai output dan yang di bawah ini berlaku sebagai input, ya silahkan disesuaikan. Kecuali untuk di bagian 5 volt dan di ground ini nggak bisa disesuaikan ya, kecuali yang di atas ini pin untuk 0 sampai 13 ini bisa disesuaikan. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Demikianlah video tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.